warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti apa kegiatannya? Ayo ikuti saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti salah satu agenda saya, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, seperti apa itu budaya positif? Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga tentu kepada kita umatnya yang insya Allah selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu Bapak sekalian untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum melangkah jauh tentang budaya positif ini, dalam kegiatan diseminasi ini ada beberapa tahapan. Sebelum saya menjelaskan tentang tahapan dari diseminasi hari ini, sebelumnya bahwa modul 1.4 budaya positif ini adalah merupakan bagian dari materi yang disampaikan dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-5. Nah, untuk pengembang dari materi ini adalah Ibu Andri Nur Cahyani SPD MSI, Dia Samsiati Rajasa MSI, dan Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Nah, semua pengembang ini merupakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik, sebelum saya memaparkan materi untuk agenda diseminasi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembukaan seperti sedang berlangsung. Ya, kemudian pemaparan materi sekitar kurang lebih 45 menit, tanya jawab 45 menit, refleksi 10 menit, dan penutup 10 menit. Ya, bagaimana mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa tetap stay di tempatnya dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Bagaimana? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada
materi. Namun sebelumnya saya ingin pertanyaan pemantik tentang pernyataan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak? Setuju. Sebagian semuanya setuju ya? 100%. 100% setuju, Masya Allah. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif serta seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kadang-kadang. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, Setuju. baik. Jadi di sini tadi kalau yang pertama rata-rata setuju, hampir semua setuju. Sedangkan yang kedua ada yang setuju dan tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Aku juga. Mas, ternyata semua peserta diseminasi hari ini nomor 3 semuanya setuju. Nomor 2 tadi ada yang setuju dan tidak setuju. Mungkin kayaknya 50-50. Dan nomor 1 rata-rata setuju. Nah, kira-kira dari pernyataan ini apa yang Bapak Ibu ungkapkan kira-kira sudah benar atau sudah seperti demikian? Kalau setuju atau tidak kira-kira? Benar menurut saya Duden. Iya, setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Berbahagialah karena pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sebentar ya di akhir diseminasi ini kalian akan ya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini untuk topik diseminasi saya itu ada 6 materi. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar kata restitusi? Belum? Ya, saya juga sebenarnya kalau belum saya dapat materi ini saya belum dapat juga apa itu restitusi. Ya, mudah-mudahan kali ini kita bisa membahas tentang apa itu restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Pernah dengar atau pernah berbuat tentang keyakinan kelas? Pernah. Apalagi wali kelas ya. Dan guru mata pelajaran. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian dan selanjutnya yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Baik, saya akan mulai pembahasan pertama tentang pembelajaran abad 21. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya masuk pembahasan jauh tentang materi ini, sebenarnya apa saja tantangan kita di pembelajaran abad ke-21 ini? Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Globalisasi. Dituntut harus mampu menggunakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dari materi yang pertama tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, saya akan mulai dari pembelajaran abad 21. Kira-kira apa tantangan terbesar dengan hadirnya pembelajaran abad ke-21 seperti yang kita alami saat ini? Bapak Ibu ada yang tahu? Kira-kira seperti apa tantangannya? Ya. Guru harus dituntut untuk mampu menggunakan teknologi. Iya, benar sekali. Salah satu tantangannya adalah kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Guru ataupun siswa kita dituntut agar bisa memanfaatkan segala sarana dan prasarana yang terkait dengan teknologi untuk proses pembelajaran. Namun di sisi lain ada satu hal yang menjadi garis merah pendidikan kita dengan perkembangan pembelajaran abad 21 ini, yaitu tentang apa kira-kira Bapak Ibu? Tentang karakter. Ya. Pendidikan karakter. Karakter. Mengapa penting sekali karakter? Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan budaya positif yang akan kita ciptakan di sekolah.
Nah, saat ini kita bisa melihat perkembangan teknologi yang begitu cepat, kemudian akses teknologi juga dapat dilakukan di mana dan kapan saja, ya. Kemudian informasi yang tersebar juga ada benarnya, ada tidaknya. Biasa kita mendengar berita hoax, ya. Nah, di sini salah satu tantangan kita adalah bagaimana peserta didik kita atau siswa kita itu pembelajaran yang berdasar ini tidak hanya menguasai teknologi, tetapi bagaimana juga sikap mereka, attitude mereka, karakter mereka itu terbentuk, sehingga akan ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan sikap, moral atau karakter mereka. Ya, saya masuk di sebelum saya menjelaskan jauh tentang disiplin positif. Coba Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma. Ya, paradigma sudah tahu kan? Pandangan, ya. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi ada A dan B. A adalah Bapak Ibu dan B adalah teman Bapak Ibu atau mungkin teman Bapak Ibu di samping Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Cobalah kalian sobek secari kertas. Ayo Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian coba kalian tulis sebuah benda, ya, atau sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda. Ya, mungkin kamu tuliskan apa ya? Pokoknya penghargaan sesuatu yang berharga dalam diri Anda. Kemudian simpan secari kertas tersebut dan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Nah, kemudian buat sebuah kepalan. Nah, kemudian ada teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin teman Anda bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan sebagainya agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu sekalian akan tetap membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Ada yang menjawab ya? Tidak. Ya, rata-rata tidak ya. Oke, sebelumnya saya ingin mungkin satu orang bisa memberikan alasan mengapa Bapak atau Ibu tidak membuka kepalan tersebut. Bisa maju satu orang di depan? Ayo. Pak Emma, bisa? Bu Dewi, ayo silakan maju ke depan. Kira-kira apa alasan Anda sehingga kamu atau Ibu tidak mau membuka kepalan tangan Anda? Silakan. Ya, kenapa saya tidak mau melepaskan genggaman atau kepalan yang ada di tangan saya itu karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Jadi saya enggan untuk melepaskan kepalan ini, sesuatu yang sangat berharga ini kepada teman saya ataupun siapa saja yang ingin melepaskannya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan atau aplaus buat Ibu Dewi. Ya, benar sekali. Alasannya dia tidak mau memberikan genggaman tersebut karena ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, tentu yang berharga itu hanya diri kita sendiri. Disitulah letak dari keyakinan kita terhadap sesuatu. Ya, dari percobaan ini kita mengambil makna ya, bahwa ternyata segala sesuatu itu yang kita yakini biasanya itu lahir dari diri sendiri dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain untuk dapat merebut atau untuk dapat mempengaruhi hal apa yang telah saya yakini, karena itu sudah benar-benar dalam diri saya sendiri. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melakukan, saya akan tetap mempertahankan, ya. Begitu juga dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apapun yang ingin kita perjuangkan, pasti kita akan pertahankan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham tentang percobaan tadi? Ya, baik. Kita akan lanjut di perubahan paradigma tentang teori kontrol
atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah kalian mengontrol murid-muridnya? Sudah mengontrol? Ya, pasti jawabannya ya, rata-rata sudah mengontrol murid atau kita memberikan pengawasan ya terhadap tingkah laku anak-anak kita di dalam maupun di luar kelas. Ya, kita mengontrol murid kita agar dapat menjalankan segala sesuatu atau peraturan yang telah dibuat sehingga anak-anak kita itu merasa bahwa mereka diperhatikan, mereka merasa diawasi. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan ini? Kritikan itu atau kita membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak. Sepakat. Sepakat. Sebagai motivasi negatif. Ya, sebagai motivasi negatif. Baik. Bapak Rahmat tadi sudah menjelaskan ada motivasi negatif. Ya, berarti ada juga motivasi positif. Ya, kritik. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikritik, kira-kira kalian terima atau tidak? Tidak terima. Tidak terima. Tapi bagaimana kalau kritikan kita adalah sesuatu yang memang ya benar-benar salah, kemudian kalian dikritik karena hal itu, kalian terima atau tidak Bapak Ibu sekalian? Terima. Ya, diterima. Jadi sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, ya ada sini motivasi negatif dan motivasi positif. Nah, seperti apa nanti sebentar kita akan bahas tentang motivasi tersebut. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pasti. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bahwa penguatan positif itu efektif dan sangat bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sepakat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksud pernyataan ini seumpama ya, mungkin kita sebagai guru di sekolah, ya, guru di sekolah kemudian ada peserta didik atau murid. Yang jelas kan pasti kita lebih dewasa. Dia memiliki hak untuk memaksa, entah itu mungkin maksa terhadap murid tentang peraturan, atau mungkin ada sesuatu yang disuruh bawa, kemudian karena tidak bawa dia memaksanya kembali, bahwa besok harus kamu bawa. Kira-kira pernyataan ini setuju tidak? Saya tidak. Memaksa dalam hal positif. Ya, memaksa dalam hal positif. Saya kasih contoh mungkin budaya kita di sini. Anak-anak kalau sudah masuk sholat zuhur kan diarahkan ke masjid. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat anak-anak kita lagi bermain, ya, sementara bermain, kira-kira kalian memaksa tidak untuk diarahkan anak tersebut ke masjid? Memaksa. Iya, memaksa mungkin jika anak tersebut tidak mengindahkan dengan apa yang telah disampaikan, ya. Atau boleh jadi mungkin anak tersebut acuh tak acuh terhadap perintah yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya, ya, memaksa. Oke. Kita lanjut, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Pernah dengar bapak ibu stimulus respon? Pernah. Seperti apa itu stimulus respon? Apabila kita diberi sentuhan, Iya, ada respon. Iya, ada sentuhan, ada respon. Ada biasanya kalau ini ada apa ya? Biasanya kalau di ilmu IPA ada aksi reaksi. Seperti ini ya, stimulus respon, ya. Contoh kecilnya seperti itu. Dan seperti apa dengan perbedaannya dengan teori kontrol, ya? Teori kontrol, stimulus respon. Sebenarnya stimulus respon ini ada di materi motivasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan pada saat kuliah ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, pertanyaan pertama, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kira-kira dari pertanyaan tadi, apakah mungkin orang yang lebih dewasa, atau mungkin orang yang berpengaruh, atau orang yang punya jabatan yang tinggi yang mengisi posisi kontrol?
Ya, tiga-tiganya bisa jadi ya. Oke, kita mulai dari perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kalau stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu saya kasih contoh. Saya sudah memiliki satu anak dan saya harus pastikan anak tersebut jika besar saya harus menjadikan dia jadi dokter. Ya, itu adalah stimulus respon bagaimana pandangan kita itu agar sama dengan anak tersebut. Apakah anak tersebut akan mengikuti orang tuanya? Belum tentu. Belum tentu. Nah, di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunianya. Ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, yang pertama bahwa kita tidak mengikuti apa kemauan kita. Sedangkan teori kontrol itu ya apa yang dimiliki dari anak tersebut atau pandangan dari orang tersebut kita harus dia muncul dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan. Perbedaannya tadi ya, kita orang tersebut mengikuti kita, sedangkan teori kontrol itu dia ya maksudnya apa yang dimiliki dari anak tersebut, nah itulah yang dia akan gali. Ya, itu yang membedakan. Kemudian kedua, perilaku buruk dilihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau buruk itu memang kesalahannya? Sesuatu yang buruk. Iya. Bisa jadi ya, kesalahan ya. Maksudnya ya memang biasa kita sesuatu yang salah itu buruk. Ya. Itu paradigma atau pandangan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, kalian pada saat ingin mencapai sesuatu, pasti akan namanya ada percobaan. Dalam percobaan itu kan pasti ada kalian bisa mencapainya atau tidak, atau berbuat kesalahan. Nah, kesalahan itu pasti ada sebabnya kenapa. Bisa jadi kesalahan itu kalian melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan prosedur, ya, sehingga kita tidak boleh menyalahkan bahwa kamu salah, berarti kamu tidak bisa seperti ini. Tapi kita lihat dulu tujuannya, ya, tujuan yang ingin dicapai dari orang tersebut. Bisa jadi dia melakukan percobaan salah, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Ingat, setiap kegiatan atau tindakan itu memiliki tujuan. Sehingga manakala Bapak Ibu kita di kelas, ketika anak bersalah, kira-kira langsung kita marahi tidak? Atau tidak kita kasih hukuman? Ya, nanti di sini kita akan bahas kesalahan itu adalah sesuatu mungkin manusiawi, ya, sesuatu yang bisa saja terjadi. Tapi bagaimana posisi kita, sesuatu yang salah itu tidak menjadi sesuatu beban dari anak tersebut, ya. Oke, kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk stimulus respon. Artinya apa yang saya lakukan saya diawasi oleh orang lain. Ini maksud dari pernyataan ini. Bapak Ibu mungkin kalau menjadi pimpinan pasti akan dikontrol juga oleh bawahannya. Betul tidak? Betul. Atau tidak di rumah yang sudah menikah, kalau keluar, ya, Ibu Zuria kayak seperti mungkin pasti akan ada kontrol juga dari suaminya atau keluarganya. Itulah stimulus respon tentang bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Seperti tadi percobaan tadi, yang kalian lakukan kan kalian genggam tadi kepala, itu karena yang kalian kontrol siapa? Kalian diri sendiri yang mengontrolnya, bukan orang lain. Oke, selanjutnya pemaksaan adab pada saat bujukan gagal. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan anak-anak kalau melakukan kesalahan yang posisi kedua tadi, ya. Biasanya kalau kita gagal, ya, anak-anak kita gagal, pasti kita akan paksa lagi. Ya, kamu harus bisa. Kenapa kamu tidak bisa ini? Pokoknya kedepannya harus bisa, ya.
tidak boleh lagi gagal. Itu biasanya terjadi dalam keseharian kita. Entah itu kita sebagai guru ataupun mungkin yang terjadi di sekitaran kita. Saya kasih contoh. Kamu nyari nilai Anda di bawah mungkin 70 anggap, ya. Kedepannya saya tidak mau tahu kamu harus dapat nilai di atas itu, ya. Manakala anak-anak gagal, pasti kita akan melakukan pemaksaan kembali untuk bisa melakukan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini bahwa dengan mengetahui permasalahan akan ada jalannya, ya. Permasalahan itu harus dilakukan secara kolaborasi. Sebagai contoh, namanya anak bermasalah, kemudian datang kepada gurunya. Di situ akan ada kolaborasi bagaimana menyelesaikan masalah itu sehingga akan ada jalan keluar yang bisa kita laksanakan untuk bisa kegagalan itu bisa diminimalisir atau setidaknya anak-anak bisa mengetahui permasalahan dan mengetahui jalan keluar yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah. Maksudnya menang kalah kayak gini, ya. Ketika anak saya bujuk, ya, saya bujuk pokoknya kamu harus dapat nilai 80. Ketika anak menilai 80, siapa yang merasa menang? Pasti gurunya, ya kan? Apa yang saya sudah dari itu, saya sudah menang, ya. Maksudnya apa yang saya harapkan itu ternyata tercapai dan saya merasa menang. Sedangkan dalam teori kontrol itu keduanya harus menang. Model berpikir menang-menang artinya saya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada anak tersebut, saya merasa bisa, dan anak juga itu bisa ada muncul keyakinan atau muncul motivasi bahwa oh ternyata yang saya lakukan ini seperti ini dan kedepannya bisa saya melakukan hal yang terbaik. Ada sisi positifnya, dua-duanya ada positif. Saya mendapat hal positif dan orang lain atau murid itu juga merasa dihargai, artinya akan muncul budaya positif di sini, ya. Sedangkan tadi di stimulus respon itu saya sendiri yang merasa menang, sedangkan yang di bawah mungkin masih ada rasa tertekan dan sebagainya, ya. Itu yang disebut dengan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, sebenarnya teori kontrol inilah yang akan Bapak Ibu sekalian bisa gunakan atau praktikkan dalam keseharian kita dalam menuntut peserta didik. Kita lanjut. Nah, disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini sebenarnya banyak teori, tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemateri, teori kontrol yang kami paparkan di sini adalah teori kontrol pilihan oleh Dr. William Glasser, ya. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan di slide. Kita mulai dari pernyataan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar tidak? Iya, benar. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu adalah hasil dari kontrol diri kita sendiri. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mengontrol diri? Ya, lepas kendali. Ya, kemudian di sini makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang terjadi yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kita sepakat ya bahwa apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Bapak Ibu di sekolah ini ada tujuannya tidak? Ada. Bapak Ibu memberikan hukuman atau penghargaan ada tujuannya tidak? Ada. Ya, seperti itulah tindakan itu memiliki tujuan. Di sini berhubungan dengan teori motivasi. Nah, apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Setidaknya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Bapak Ibu, kalau kalian datang ke sekolah sudah lewat jam 7, kira-kira ada hukumannya tidak? Ada. Makanya kita melakukan sesuatu itu pasti akan ada tujuan.
ya, tujuan yang akan kita capai. Saya juga berdiri sini pasti ada tujuannya, ya, karena akan ya sebenarnya akan diseminasikan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu, benar tidak? Kalau melakukan satu pasti ada dalam diri kalian ingin mendapat imbalan. Iya. Ya. Benar. Ya, pasti ada rewardnya, ya, atau penghargaan. Seumpama Bapak Ibu pernah ikut lomba? Pernah. Ya pasti pernah. Kira-kira salah satu alasan Bapak Ibu ikut lomba apa? Mendapat hadiah. Apalagi selain mendapat hadiah? Pengalaman. Benar. Hadiah, pengalaman atau mungkin sertifikat, ataupun mungkin bisa mendapat teman dan sebagainya, ya, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira apa maksud dari sini? Melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Ini penting sekali, ya, untuk menghargai diri sendiri. Tahu maksudnya seperti apa? Saya melakukan itu bahwa ini akan muncul, ya, akan muncul dorongan atau keinginan itu dari diri sendiri kita, ya, tanpa dua hal tadi, tanpa menghindari hukuman atau tanpa mendapatkan imbalan. Ini yang paling penting dari ketiga tujuan ini adalah dorongan, keinginan yang muncul dalam diri sendiri kita bahwa betapa pentingnya diri kita untuk melakukan sesuatu. Beda kita melakukan sesuatu dengan keinginan diri sendiri dengan mendapat hukuman ataupun imbalan. Apa yang akan terjadi kalau dari hukuman ataupun ingin mendapatkan hukuman ataupun imbalan itu dia hasilnya itu dia jangka pendek atau sebentar saja. Saya kasih contoh, ya. Saya mau di sini, saya mau hadir, harus tepat waktu. Apakah kira-kira setelah kalian berada di luar sana, seumpamanya ada seminar, kalian akan tepat waktu juga? Belum tentu. Tetapi jika ada keinginan atau dorongan dari diri sendiri, seumpama saya sudah terbiasa di sini hadir tepat waktu, pasti di tempat lain juga kita akan hadir, kita upayakan, ya, walaupun memang tidak ada kendala, kita mengupayakan untuk hadir tepat waktu. Disitulah maksud dari kita menghargai diri sendiri. Itu muncul dari dorongan yang ada dalam diri sendiri tanpa. Nah, disinilah akan ada nanti kita akan munculkan budaya positif kepada anak-anak kita. Nanti tujuan akhirnya adalah budaya positif. Bagaimana anak-anak kita itu terbiasa dengan hal yang dilakukan tanpa ada harus dapat hukuman, dapat imbalan, tapi memang benar-benar itu muncul dari diri sendiri. Di sini adalah ada hubungannya dengan motivasi intrinsik, ya. Kalau yang tadi mungkin yang hukuman sama penghargaan adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ada memang yang ingin didapatkan, ya. Sedangkan intrinsik memang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian model berpikir menang-menang seperti tadi, ya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu pernah menghukum siswa-siswanya tidak? Rata-rata pasti semuanya sudah pernah, ya. Kemudian nanti sebentar akan bahas seperti apa itu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Pernah tidak Bapak Ibu ketika anaknya terlambat atau muridnya terlambat, kalian tanyakan sehingga anak itu merasa bersalah? Pernah tidak? Pernah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Pernah tidak Bapak Ibu memposisikan kepada murid-murid bahwa saya loh teman Anda di sekolah? Pernah Bapak Ibu? Pernah, pasti pernah. Kalau Bu Hikmah kayaknya pernah karena disukai. Biasanya itu kalau posisi teman itu akan disukai oleh murid-muridnya, benar tidak? Ya. Tapi kira-kira posisi ini bagus tidak kita terapkan di sekolah? Sebentar nanti kita akan bahas. Kemudian pemantau.
posisi kita sebagai pemantau di sekolah, dan kelima yaitu sebagai manajer. Nah, di kelima ini nanti akan berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya jelas Bapak Ibu? Ya, di sini kayaknya karena terlalu banyak ya. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ingat, setiap manusia memiliki tujuan dan keyakinan masing-masing. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Bapak Ibu, kalian memiliki kebutuhan yang sama tidak? Pasti beda. Kebutuhan antara orang yang satu dengan orang lain pasti berbeda. Antara si A dan si B pasti berbeda. Kebutuhan orang yang belum menikah dan setelah menikah juga pasti berbeda, ya. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan juga pasti akan beda. Kebutuhan antara profesi yang satu dan profesi yang lain juga berbeda. Nah, ini kita akan bahas juga ya tentang kebutuhan manusia. Kita lanjut dengan, kita mulai dari makna disiplin. Bapak Ibu tadi di awal sudah memberikan pemahaman tentang disiplin, di mana Bapak Ibu menyebutkan bahwa mematuhi tata tertib ya yang berlaku. Nah, di sini saya mulai bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disciplinae, artinya belajar. Bapak Ibu, ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid secara Socrates dan Plato. Ini adalah teori, ini dua ilmuwan ya yang membahas tentang disiplin. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai atau apa yang dia yakini. Ya, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, benar Bapak Ibu sekalian, tadi sudah menyebutkan bahwa kita harus patuh dan taat kepada peraturan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya begini. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Sering kita menghubungkan bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah suatu positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Bapak Ibu tahu tidak apa itu artinya kata universal? Bagus, menyeluruh. Apalagi? Umum. Ya, menyeluruh umum. Biasanya universal itu disepakati oleh semuanya. Itu adalah nilai-nilai universal, ya. Kemudian ya, bersifat universal ini artinya kan tadi menyeluruh, ya, bisa dari persamaan dari kita semua, ya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, benar. Apa yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Bagaimana tujuan tersebut kita capai, tentu kita akan melakukan dengan cara-cara kita sendiri. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Maksudnya seperti ini. Saya ingin murid-murid saya bisa memiliki karakter yang baik, ya. Itu adalah merupakan salah satu keyakinan kita, ya. Nah, untuk mencapai
upaya tersebut, tentunya yang harus kita lakukan adalah bagaimana memunculkan motivasi ya dari diri kita dan dari diri anak-anak kita agar dapat melakukan sesuatu itu dengan berasal dari dorongan atau kekuatan dari diri sendiri tanpa ada tadi paksaan, hukuman ataupun imbalan ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita, salah satunya dalamnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil ini sebenarnya muncul dari keyakinan adanya motivasi dari diri ya, dari diri anak-anak untuk dapat segala sesuatunya itu bisa melakukan sendiri karena ada dorongan atau kekuatan dari dirinya sendiri ya, tidak ada lagi pemaksaan ataupun karena dihukum ataupun karena ingin diiming-imingi sesuatu atau karena imbalan. Nah, profil pelajar Pancasila ini seperti kita ketahui sementara digalakan oleh pemerintah kita. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengajar kelas 7 pasti sudah mengenal profil pelajar Pancasila ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini yang pertama ditempatkan posisi yang tertinggi? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita kembali dari tadi ya, permasalahan di abad ke-21 ini selain kemajuan teknologi, kemudian degradasi moral, kemudian ada banyak hal-hal yang memang moralnya anak-anak kita itu agak rendah, sehingga memang dibutuhkan suatu dukungan, dibutuhkan suatu sistem di mana agar anak-anak itu tetap berada pada zamannya, tetapi tidak kehilangan arah mereka, ya, tidak kehilangan apa yang ingin mereka capai. Harus seimbang ya antara kemajuan teknologi dengan mungkin lebih pada perilaku anak-anak kita. Kemudian yang kedua, mandiri. Bapak Ibu, mandiri kan mungkin kalian sudah tahu ya, sesuatu timbul dari dorongan dari diri sendiri. Melakukan sesuatu itu lebih kepada bagaimana maksimalkan apa potensi, apa bakat yang dimiliki dari anak kita sendiri. Kemudian bernalar kritis, ya, bernalar kritis di sini bagaimana kita menyikapi suatu masalah, ya, kemudian mencari jalan keluarnya, itu mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama dengan keyakinan yang kita miliki ataupun dengan cara yang bisa masalah itu terselesaikan. Kemudian berkebinekaan global. Ya, kalau global di sini kan mungkin lebih bagaimana kita memiliki sikap menerima perubahan yang ada, ya, kemudian menyikapinya dengan melakukan hal positif atau sesuatu itu kita harus mengetahui informasi-informasi yang ada di sekeliling kita dan meresponnya juga, dan tidak juga diam terhadap perubahan yang terjadi, ya. Kemudian bergotong royong. Nah, kalau bergotong royong ini Bapak Ibu sudah tahu, yaitu sama halnya dengan berkolaborasi atau bekerja sama, ya. Bapak Ibu tentu kalau ingin melakukan suatu pekerjaan, suatu proyek, pasti apalagi membutuhkan banyak suatu pekerjaan, pasti kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pasti kita butuh teman, pasti kita butuh orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian kreatif, ya. Nah, di sini bagaimana kita menumbuhkan sikap kreatif terhadap potensi atau bakat yang dimiliki anak-anak. Di sini mungkin bisa kita lihat bagaimana kita memposisikan diri agar anak-anak di dalam kelas itu lebih kreatif. Nah, kreatif di sini sebenarnya banyak ruangnya, ya. Mungkin kreatif dalam proses pembelajaran, kreatif dalam memanajemen ruangan, kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan juga boleh, atau kreatif dalam menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan atau tidak bisa ATM, ya, tetapi lebih kreatif lagi.
Kita lanjut, ini masih yang pertama, kita lanjut yang kedua, ya, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa motivasi itu ada dua, ya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang tadi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini biasa ada dalam diri kita terhadap melakukan suatu peraturan yang ada hukumannya, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang dilaksanakan. Dalam hal ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia berarti ada imbalannya. Ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sebenarnya yang harus kita ciptakan, kita wujudkan bagaimana sesuatu itu memang muncul dalam diri sendiri, ya. Ada motiv atau dalam hal ini motivasi internal. Oke. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kira-kira apa maksudnya di sini? Artinya di sini ada motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik muncul dari diri sendiri. Bagaimana apa yang kita lakukan itu, ya, memerintah diri sendiri, maksudnya ya kita push, kita dorong diri kita itu untuk melakukan suatu hal yang bisa, ya, sesuatu hal yang kita yakini dan mencoba untuk mencapainya. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Bapak Ibu, kira-kira kalau perintah itu penting tidak atau harus ada tidak? Ya, tentu harus ada perintah, tetapi perintah di sini bukan berarti kita memaksa. Ingat, kita tidak boleh memaksa, ya. Tetapi melakukan sesuatu itu muncul dari diri sendiri atau dorongan. Kita lanjut dengan restitusi, ya. Bapak Ibu, tadi motivasi sudah, kita lanjut di restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti apa sebenarnya? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita kembali lagi, ya. Restitusi itu intinya permasalahan pasti akan muncul dari dirinya sendiri dan solusinya itu dari dirinya sendiri juga. Memahami masalah yang ada, kemudian mencoba menyelesaikan masalah itu dengan solusi yang berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Mereka ingin menjadi atau bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya di sini restitusi itu adalah memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri untuk bisa menguatkan karakter yang ada dalam diri sendiri. Ada siswa ada masalah, nanti kita akan tanyakan apa masalahnya, kemudian pas kita minta kepada mereka kira-kira jalan keluarnya itu seperti apa. Seperti itu bentuknya restitusi. Tetapi di sini restitusi itu bagaimana untuk mewujudkan restitusi atau aplikasi restitusi dalam menangani anak-anak yang bermasalah itu nanti akan ada 3 langkah, ya. Nanti sebentar kita akan bahas. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita bermasalah, ya, jangan kita beri hukuman untuk menebus kesalahan mereka, ya. Tadi di awal kalian setuju tidak hukuman, ada yang setuju, ada juga yang tidak, ya. Namun bagaimana dia belajar dari kesalahan itu, kemudian memperbaiki hubungan. Bapak Ibu, kalau kalian memberi hukuman, apakah bisa memperbaiki hubungan dengan murid kalian? Bisa jadi tidak. Anak akan timbul rasa dendam, rasa tidak suka terhadap kita.
kalau kita memberi hukuman. Nah, disinilah pentingnya restitusi, ya. Kita merangkul sebenarnya, kita merangkul anak. Kemudian tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan, artinya begini. Anak-anak dia sudah akan menyadari kesalahannya, pasti dia akan tahu bagaimana solusinya. Dan solusi itu dia bisa melakukannya, ya, tanpa kita memaksanya. Oh, kamu harus begini. Tapi bagaimana memunculkan motivasi dari dirinya, mengetahui kesalahannya, kemudian mencoba untuk mencari solusinya terhadap masalah tersebut dengan cara mereka sendiri, atau tidak dengan tapi tetap dengan peraturan. Ingat, kita di sini juga ada peraturan, ya. Setidaknya anak itu adalah menyadari kesalahannya. Oke, selanjutnya kayaknya ada tidak setuju. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ya, benar. Kita akan lebih legowo menerima kesalahan yang ada dalam diri kita dan untuk mencoba untuk memperbaikinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Ini berdasarkan teori di restitusi ini. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kalau karakter dia bisa memperbaiki dirinya. Kalau tindakan dia seperti tadi hukuman, ya, kita kasih tindakan. Oh, kamu hari ini telah mengolok-olok temanmu, ya, kamu mungkin dikasih hukuman sehingga ya hukumannya memang mungkin akan berakhir saat itu, ya, hari ini sudah dihukum, tapi pasti akan ada efeknya anak-anak tersebut, ya. Kalau yang lebih baik lagi mungkin dia tidak akan mengulangi. Tetapi bagaimana dengan kalau akan muncul dalam dirinya sendiri, bukan sesuatu yang dorongan untuk bisa memperbaiki kesalahan itu sendiri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ingat, di sini kuncinya solusi. Ya, ada masalah, kita bicarakan, cari solusinya bagaimana. Dan apakah solusi itu melibatkan saya sendiri saja sebagai guru BK mungkin, atau guru mapel atau wali kelas? Apakah saya sendiri? Tidak, kita harus tadi ada berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu bisa antar sejawat ataupun bisa langsung dengan anak tersebut, ya. Kemudian ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya begini, jangan sampai pada saat anak-anak kita bermasalah, kita tegur, kita marahi, kita hukum, kemudian dia akan merasa down, akan merasa rendah, akan merasa tidak dihargai, harga dirinya lebih rendah, dan kemungkinan dia tidak akan kembali kepada kelompoknya. Maksudnya dia merasa karena sudah tidak dihargai, anaknya sudah tertekan, pasti akan merasa, aduh, saya sudah tidak berarti dalam hidup saya, aduh, saya tidak dihargai, saya sudah tidak berarti apalagi kepada guru saya, teman-teman saya, pasti akan merasa seperti itu. Dan bisa jadi dampak dari anak tersebut itu akan, ya, salah satu dampak dari anak tersebut, dia akan lebih sikapnya akan justru lebih tambah parah lagi sikapnya, ya. Kita lanjut, keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Keyakinan. Ya, peraturan biasanya itu kita ciptakan tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan keyakinan itu dengan melibatkan orang lain, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan pada roda 2? Apa ini Bapak Ibu sekalian? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, karena memang sudah peraturan. Safety, keamanan. Iya, safety, keamanan. Tetapi sebenarnya keyakinan, jika muncul keyakinan kita bahwa memang selain bukan untuk peraturan, memang keselamatan untuk diri kita sendiri. Memang ada peraturan, tapi kalau muncul keyakinan, apapun yang kita lakukan, begini, helm kan bisa digunakan pada saat lalu lintas.
Tetapi manakala helm itu tidak mesti juga pada saat lalu lintas. Bisa jadi mungkin pergi masuk ke hutan, kemudian mungkin ada sarang lebah. Pasti kan di situ kan muncul keyakinan bahwa memang saya harus menggunakan helm karena bukan peraturan. Adakah peraturan bahwa kita masuk di hutan itu harus memakai helm? Bukan kan? Bukan peraturan. Ya, itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Bisa ya dari ilusi ini. Kalau peraturan itu memang ya sudah disepakati, tapi biasanya tidak melibatkan dari diri sendiri. Keyakinan itu dia muncul, ya muncul dari diri sendiri, ya. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, mungkin karena COVID. Ya, tetapi apakah yang bisa kita lakukan setelah COVID ini? Kita akan tetap melakukan ini. Kan himbauan pemerintah 3M. Apakah setelah kejadian COVID ini kita masih melakukan? Bisa jadi masih, karena sudah muncul keyakinan untuk kebersihan. Ya, itulah keyakinan, ya, yakin. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus ada tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, apa kira-kira? Supaya Ya, sebenarnya disiplin waktu. begini ya, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengikuti pelatihan, kita itu kan tidak ada aturannya tuh, belum kita dapat aturan bahwa ada aturan bahwa pelatihan harus tepat waktu, pasti tidak ada. Karena sudah ada muncul keyakinan dalam diri kita bahwa saya harus hadir di pelatihan, walaupun memang tidak ada aturan bahwa tepat waktu di latihan, bahwa peraturan ini semua peserta wajib hadir tepat waktu. Tidak ada aturan seperti itu biasanya ya, karena kita tidak mengetahui. Tapi keyakinan dari kita sendiri bahwa saya memang harus lebih menghargai diri saya, ya, menghargai diri saya waktu meskipun bukan pada peraturan yang telah dibuat. Itu akan muncul keyakinan dalam diri kita sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Inilah pentingnya perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Ya, intinya kalau keyakinan dia muncul dari diri sendiri. Seperti filosofi saya tadi ya, ilustrasi saya antara memakai helm pada saat berlalu lintas dengan mungkin memakai helm masuk di hutan karena ada sarang lebah. Kita yakin bahwa memang kita pakai ini ada memang safety-nya untuk diri kita sendiri. Itulah muncul keyakinan. Nah, seperti ini ya, budaya ruang lingkup atau siklus dari budaya positif. Kita mulai dari peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu yang paling kecil. Di peraturan kelas itu muncul dari keyakinan. Ingat ya, keyakinan itu dia melibatkan orang. Maksudnya melibatkan kayak gini. Saya ingin membuat keyakinan kelas harus hadir tepat waktu, ya. Nanti kita akan buat peraturan. Peraturannya apa? Datang jam 7.00 itu harus sudah ada dalam kelas, ya. Keyakinan akan menghasilkan peraturan. Di atasnya keyakinan itu akan menghasilkan juga lingkungan positif. Sehingga bagian akhirnya adalah bagaimana menciptakan budaya positif atau kebiasaan positif terhadap lingkungan di mana kita berada. Kalau kita di sekolah, bagaimana kita menciptakan budaya positif itu, entah itu dengan teman sejawat ataupun dengan murid-murid kita. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di sini ada dua. Nomor 1, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Atau kita mulai dari sini. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan tidak itu? Peraturan. Ya, peraturan. Menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum sudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Masuk kesepakatan kelas ya. Masuk tidak? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Keyakinan. Kira-kira lebih apa? Kemudian sini ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang perlu dengan teman-teman. Ingat ya, perbedaan peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu muncul dari diri. Peraturan memang sudah dibuat ya, tanpa
peraturan itu memang sudah jelas biasanya ya, sedang kayak gitu muncul. Ya di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu masuk apa? Keyakinan. Yakin ya? Kemudian kami murid yang semangat belajar. Iya yakin. Masuk juga keyakinan ini. Ya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Selanjutnya saja. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini sebenarnya ini salah satu tugas kami kemarin sudah kami buat tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya itu sebelum kita masuk atau mungkin wali kelas ada keyakinan kelasnya. Kita rembuk bersama keyakinan kelas apa yang harus kita pokoknya saling menyayangi, tidak boleh membuli dalam kelas. Itu masuk keyakinan kelas. Kita bahas bersama. Ya, apalagi keyakinan kelas yang ada. Pokoknya tidak membuang sampah, Menjaga kebersihan. ya menyayangi, apalagi Bapak Ibu tidak mungkin mencela temannya, ya tidak buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita ciptakan di kelas di mana kita mengajar. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan keyakinan kelas yang satu dengan kelas yang lain? Ada tidak? Pasti akan ada perbedaan. Ya, itu. Nah, perhatikan sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Nah, apa keyakinan ada di sini, yaitu muncul tanggung jawab, ya, akan muncul tanggung jawab. Ingat ya, peraturan itu dibawanya dari keyakinan kelas. Keyakinan dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan yang kita harapkan dalam diri kita sendiri? Yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk dengan dihukum oleh penghargaan. Ya, tadi di awal Bapak Ibu sekalian telah memberikan pendapat bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa dan sebagian setuju. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa dihukum ataupun dengan mendapat penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Mengapa demikian? Ya, dihukum anak akan bisa jadi akan merubah pola pikir ke arah yang negatif. Anak akan lebih menjadi pendendam, ya, akan lebih pendendam, dan juga anak akan merasa tidak dihargai dan dapat menurunkan harga dirinya. Ya, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya bahwa penghargaan akan merasa membanggakan diri sendiri, sehingga akan nanti tidak akan memunculkan kreativitas. Ya, penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Ya, mengurangi di sini bukan berarti bahwa akan muncul motivasi intrinsik, tetapi lebih kepada apa yang dilakukan itu hanya ada yang ingin ada imbalan yang didapatkan atau ada penghargaan, ya, bukan muncul karena sesuatu itu dorongan dari dalam diri anak. Kemudian di sini ada beberapa tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi, karena terlambat saya tidak mau datang lagi terlambat ke sekolah. Ini termasuk dari hukuman. Lari mengelilingi halaman, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini masuk konsekuensi. Kemudian membersihkan
tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masih juga konsekuensi yaitu membersihkan tumpahan air. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJK. Ini masuk konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau hukuman biasanya dia itu satu arah. Apa yang dilakukan maka lakukan anak, ya. Setelah itu selesai. Tetapi dengan kalau konsekuensi, anak akan ada penyadaran diri untuk mengurangi atau kesalahan yang dilakukan dan lebih menyadarkan diri untuk tidak melakukan hal serupa, atau bagaimana masalah yang dihadapi itu langsung ada tindakan, ya. Tetapi tindakan itu lebih kepada diri sendiri. Nah, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, pada saat itu saja, tetapi mungkin pada saat hari-hari selanjutnya bisa jadi anak tidak akan mengulangi masalah tersebut. Kemudian anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Dengan hukuman paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk dan konsep diri, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di bagian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya terjadi pada saat itu saja. Ya. Kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama karena rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan juga bertahan hidup. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini ada 5, yaitu ada sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, apa perbedaan kelima posisi kontrol ini? Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, di mana anak akan merasa dihukum terhadap apa yang telah dilakukan. Biasanya diawali guru-guru ini biasanya dalam tindakannya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Contoh, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini efeknya adalah anak akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Contoh, berceramah dan mengatakan harusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Ibu kecewa kamu telah melakukan perbuatan ini. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan.
ibu stres menghadapi kamu. Ini adalah contoh-contoh kasus atau perkataan yang bisa kita lakukan, dan mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya, ternyata bisa membuat orang atau murid kita bersalah. Kemudian posisi yang kelima yaitu posisi teman. Nah, di sini murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya. Namun dampaknya murid akan merasa lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Mungkin salah satu contoh yang bisa perkataan yang termasuk dalamnya posisi kontrol teman yaitu seperti, ayolah lakukan demi ibu, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu pernah bantu kamu untuk dan sebagainya. Nah, di sini akan ada sikap ketergantungan. Anak akan tergantung pada gurunya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini murid melakukan sesuatu peraturan dan meletakkan guru di dunia berkualitas, ya. Akibatnya di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Contoh, sebagai pembantu, perkataan yang dilakukan apa peraturannya. Nah, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Intinya di sini anak akan merasa diawasi, ya. Anak akan merasa diawasi, tetap sehingga di sini murid akan menyesuaikan diri bila akan diawasi. Artinya melakukan tindakan itu karena ada diawasi. Sedangkan di sini ada selanjutnya yang terakhir posisi kontrol manajer. Inilah yang kita harapkan bisa memposisikan diri di kelas atau di sekolah sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol sebagai manajer? Di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, apapun dampak dari manajer sini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sebagai manajer mungkin guru-guru kita bisa mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk hasilnya itu lebih kepada menguatkan pribadi, dan kita diharapkan sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai manajer, ya, di mana permasalahan yang dihadapi oleh anak bisa diselesaikan melalui kolaborasi dan menentukan kira-kira solusi yang terbaik dari apa yang dirasakan pada anak. Nah, di sini ada contoh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu, ini masuk apa kira-kira? Posisi kontrol apa? Ya, ini masuk pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini masuk penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, ya, demi ibu atau demi bapak. Ini termasuk dengan posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini termasuk posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini masuk pada posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini masuk posisi penghukum. Nah, kita lanjut di materi yang terakhir, yakni segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah bahas tentang restitusi. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3. Nah, di sini kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkah dari segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, di sini
agar membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi hal yang positif terhadap dirinya. Artinya di sini kita tidak mempermasalahkan apa yang dihadapi anak, tapi bagaimana masalah itu bisa menjadi hal yang positif terhadap dirinya. Contoh, ibu atau bapak guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini akan membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memiliki dasar, apakah itu kekuatan atau power, freedom, kebebasan, love and belonging, dan survival. Ya, kecintaan, kepemilikan, kesenangan, dan juga keselamatan. Contoh, dalam perkataannya hubungan dengan validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu putuskan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh, apakah nilai yang kita percaya atau di sekolah yang kita yakini di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang ketika kamu lakukan itu, apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ibu sekalian, demikianlah untuk pemaparan materi terkait dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada hal atau konsep segitiga restitusi yang berpengaruh positif terhadap seseorang yang sudah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya adalah orang lain yang gagal. Yang pertama, menjadi orang yang menyadari semua kesalahan yang dilakukannya dengan penuh keyakinan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dia sadar betul bahwa kesalahan yang dilakukan karena ada kebutuhan yang untuk saat ini tidak terpenuhinya. Dia menyadari bahwa kebutuhan memang harus dipenuhi semaksimal mungkin, tetapi dengan tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Yang ketiga, dia meyakini jika dia mengulangi perbuatan menyimpang kembali dilakukan, maka selamanya ia akan rugi karena tidak ada orang yang respect terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dalam melakukan kegiatan benar-benar didasarkan pada dorongan intrinsik dan bukan ekstrinsik. Dengan berperan sebagai manajer, nantinya guru memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik bukan semata-mata faktor hadiah atau hukuman, namun lebih didasarkan pada kepentingan dirinya. Ya, demikianlah materi presentasi saya, dan selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi presentasi saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan terkait dengan pemaparan materi saya tadi tentang modul 1.4 budaya positif, silakan ditanyakan. Saya minta mungkin 3 penanya dulu, Bapak Ibu, silakan. Ya,
Pertama dari Ibu Rizka. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya di sini tadi disinggung berkaitan dengan kebiasaan dan ketertiban. Tentu yang dijelaskan tadi bahwa kebiasaan dan ketertiban itu ada perbedaan, di mana ketertiban itu berarti mencakup tentang tata-tata yang harus kita lakukan, apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan, dan tentu di sini ada impact daripada tata tertib. Pertanyaan saya, apakah kebiasaan ini juga harus ada impactnya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara menyusun impact daripada kebiasaan ini? Misalnya reward atau punishment dalam kegiatan pembelajaran itu apakah harus disusun secara terstruktur juga atau seperti apa? Yang kedua, pertanyaan saya, dalam pengelolaan pembelajaran, jika kita menemukan siswa yang dalam tanda kutip misalnya memiliki keistimewaan tertentu, bagaimana sikap kita dalam menangani hal tersebut? Apakah kita ingin menyetarakan pembelajarannya dengan siswa lain atau tidak? Mungkin itu saja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Rizka. Sekarang kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya terkait dengan istilah peraturan dan apa tadi keyakinan. Keyakinan, ya. Keyakinan. Sebenarnya tidak, saya merasa keyakinan itu bagus sekali, tapi kan dalam hal konsep kedisiplinan, peraturan itu kan harus disusun oleh sekolah untuk ditaati oleh siswa. Ya. Nah, sementara keyakinan dia lebih ke kolaborasi dengan siswa. Nah, kan ini peraturan disusunnya harus dari sekolah. Sementara kalau bagaimana cara menyusun keyakinan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Iya. Ya, karena kan tidak semua siswa harus kita tanya semua. Ya mungkin saja cara menyusunnya dalam lingkup sekolah. Iya. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua tadi dari Pak Emma mengenai tentang peraturan dan keyakinan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan ketiga silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan pertanyaan yang ketiga? Silakan. Ada? Ya, silakan dari Pak Rahmat. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Boleh kita berasumsi dari pemaparan materi yang sudah diberikan oleh pembicara tadi, bahwasanya sebaik-baiknya motivasi itu adalah motivasi yang lahirnya dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Hanya bagaimana caranya untuk membangun motivasi intrinsik ini supaya memang benar-benar melekat dalam diri siswa. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tanyakan. Kita potong-potong sendiri. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaannya tadi terkait tentang bagaimana membangun motivasi intrinsik ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi ini 3 penanya saja ya. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari ketiga penanya tadi.
Mulai dari yang pertama tadi pertanyaannya terkait dengan ketertiban atau tata tertib. Apa? Ya, ini menyangkut tentang efek atau dampak. Kemudian selanjutnya pengolahan pembelajaran, bagaimana dengan menyikapi anak-anak yang memiliki keistimewaan, sikap apa yang akan kita lakukan? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang peraturan, ya, peraturan ada banyak ya. Mungkin kita ambil satu contoh kasus atau satu peraturan yang ada di sekolah kita, yaitu bagaimana menjaga kebersihan. Kira-kira menjaga kebersihan itu ada efeknya tidak? Ya, lagi-lagi dalam sebuah peraturan itu kita upayakan bahwa akan ada efek, ya, akan ada efek yang akan ditimbulkan. Nah, harapannya dengan kebersihan ini akan ada muncul budaya positif, ya, di mana budaya positif ini nanti akan terwujud bukan hanya karena di sekolah, karena ada aturan, tetapi budaya positif mengenai kebersihan itu bisa dilaksanakan di mana anak itu berada. Contoh, pada saat berada di tempat umum, ya, tentu karena sudah terbiasa dengan adanya tata tertib yang kita buat di sekolah, maka kemungkinan besar anak itu akan muncul motivasi intrinsiknya dari dalam diri untuk menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun, ya, ya. Kita bisa melihat mungkin kebersihan tadi tempat umum, mungkin di masjid, ya, mungkin pada saat di jalan ada sampahnya mungkin di sekitarnya. Pasti kalau anak, ya, murid yang telah memiliki motivasi, telah keyakinan itu sudah ada dalam dirinya, pasti itu sampahnya dia tidak akan buang, ya, apalagi menghamburkan sampah itu di sekitarannya, pasti dia akan simpan. Dan itu kita harus membiasakan anak-anak itu melakukan hal pembiasaan positif seperti itu, tidak hanya karena suatu aturan, tetapi karena ada muncul dari dalam diri sendiri, ya. Dimanapun dia melakukan kebaikan, di situ pula akan muncul sesuatu yang dilakukan hal-hal yang baik. Kemudian pertanyaan kedua mengenai tentang keistimewaan kita, bagaimana sebagai guru menangani siswa yang memiliki umpamanya mungkin IQ-nya lebih tinggi dibanding teman-temannya, daya serapnya terhadap pembelajaran lebih cepat. Kira-kira apakah kita harus setarakan? Kita harus setarakan dengan materi proses belajar ataupun mungkin di dalam kelas itu apakah harus kita samakan? Bapak Ibu bagaimana biasanya? Ya, disinilah pentingnya ada namanya pengayaan, ya. Nah, salah satu langkah untuk melakukan siswa dengan keistimewaan ini kita bisa melakukan dengan pengayaan. Pengayaan di sini dimaksudkan untuk memberikan materi yang mungkin lebih dari materi yang ada di dalam kelas, ya. Kemudian kita mencoba memberikan sesuatu yang lebih dibanding dengan teman-temannya. Itu pengayaan. Yang kedua, untuk sebenarnya begini ya, untuk posisi dalam kelas mungkin bisa jadi kita berikan treatment atau pembelajaran yang sama, karena mengingat teman-temannya mungkin yang lainnya lebih dominan mungkin sama pengetahuan, tapi dengan dengan siswa tersebut yang memiliki keistimewaan mungkin bisa membantu temannya yang belum mampu atau belum bisa, ya, bisa membantu temannya yang belum bisa untuk memberikan materi ataupun belajar bersama. Jadi untuk mengatasi siswa yang memiliki keistimewaan ini salah satunya itu dengan memberikan pengayaan. Oke, kemudian yang kedua tentang pertanyaan dari Pak Emma menyangkut tentang peraturan dan keyakinan. Ya, benar. Biasanya peraturan
peraturan dibuat itu tidak melibatkan semua. Contoh, Bapak Ibu perhatikan, coba peraturan lalu lintas. Apakah semua melibatkan pada saat membuat peraturan lalu lintas? Apakah semua dilibatkan? Tidak. Ya, beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia melibatkan, ada kolaborasi antara murid dan guru. Saya kasih contoh, mungkin anak-anak dari semua siswa 24, dia buat satu keyakinan kelas. Dari ke-24 keyakinan kelas itu nanti kita rembukan bersama kira-kira yang mana yang cocok dengan keyakinan kelas kita yang akan kita buat. Nah, nanti akan ada kesepakatan, mungkin dari 24 yang telah dibuat mungkin di-cut menjadi 12. Ya mungkin yang mirip-mirip mungkin bisa dimasukkan jadi satu. Itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Sebenarnya kalau dari skopnya, ya, dari skopnya peraturan itu tidak melibatkan hampir semua, ya, hampir semua. Sedangkan keyakinan dia melibatkan semua. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas, usahakan anak terlibat di dalamnya. Jangan sampai Bapak Ibu membuat peraturan keyakinan di kelas itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh anak-anak kita, atau mungkin sebagian anak tidak disukai peraturan tersebut, sehingga perlu adanya kolaborasi, kita diskusi mana yang tepat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana membangun motivasi intrinsik? Ya, memang kalau untuk motivasi eksternal mungkin lebih cepat, karena ada dua hal tadi, ya, ada hukuman dan juga ada penghargaan. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah bagaimana membangun atau kekuatan itu berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah komitmen, ya, komitmen kita terhadap apa yang akan kita capai, ya, untuk membangun intrinsik kita, komitmen. Kemudian yang kedua, tidak mudah putus asa. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pada saat kita melakukan sesuatu, keinginan kita tidak tercapai, itu kita manakala putus asa dan tidak melakukan nilai-nilai kebaikan positif yang telah kita bangun. Nah, itu mungkin untuk membangun dengan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, untuk membangun motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri, mungkin silakan Bapak Ibu merasa diri bahwa saya memiliki penghargaan, lebih menghargai pada diri sendiri, ya, bahwa diri kita itu penting, ya, sehingga akan lebih mudah menghargai diri sendiri, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu, karena memang yang kita lakukan itu ya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, mungkin itu saja menyangkut tentang apa ya tadi, membangun motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikianlah untuk sesi tanya jawab kita, dan saya berharap apa yang saya presentasikan hari ini bisa berjalan baik. Dan terakhir, penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa mari kita membangun budaya positif di sekolah kita dengan mungkin bisa melakukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita melibatkan peserta didik, di mana di dalamnya anak-anak kita bisa lebih berkolaborasi, bisa menentukan arah apa yang akan dicapai dalam diri kita sendiri. Ingat, motivasi yang kita lakukan, semoga kita bisa melakukan menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri dalam melakukan sesuatu hal. Dan saya berharap apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan, terutama bagaimana kita menumbuhkan karakter budaya positif terhadap peserta didik kita di sini. Dan terakhir, jika ada kesalahan selama mengikuti menyampaikan diseminasi ini, saya ucapkan permohonan maaf, dan semoga kita dapat melakukan diseminasi ini pada hari-hari selanjutnya. Baik, saya tutup diseminasi ini dengan sama-sama
Dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh kegiatan guru penggerak itu sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kami guru-guru di SMP Al-Quran Kendari, karena ada beberapa informasi baru yang dapat kami dapat dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses kegiatan belajar di sekolah, dan itu harapannya dapat dilakukan secara rutin dan memberikan efek yang luar biasa kepada lingkungan sekolah, kepada siswa, sehingga tercapai proses pembelajaran yang efektif. Tadi ada pemaparan dari Bapak Hari, bahwasanya ada materi tentang motivasi. Motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang ada di luar dari dalam diri kita. Misalnya kita ingin motivasi belajar, itu ada dorongan dari kedua orang tua kita harus belajar supaya kita mendapat suatu juara. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, bahwasanya oh iya saya ini harus bisa juara karena ada dorongan dari dalam diri sendiri, seperti itu Pak. Kesan yang saya dapat dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Muhari tersebut, saya jadi tahu bagaimana suatu motivasi yang ada dalam diri kita, dalam diri pendidik maupun anak siswa, anak peserta didik kita, termotivasi intrinsik dan intrinsik tersebut. Dan kita tahu bahwa hukuman itu tidak selamanya benar untuk suatu kesalahan dalam tidak mematuhi tata tertib dalam suatu sekolah tersebut Pak. Terima kasih.